pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Kali ini saya ingin mengekspresikan rasa bangga saya sebagai bangsa Indonesia. Mungkin pemirsa Cokro TV merasakan hal yang sama dengan saya. Jika sebelumnya Presiden Jokowi telah membuat ide brilian dengan acara Kendi Nusantara dan berkemah di Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara, sekarang ini kita melihat Presiden Jokowi melepaskan konvoi pembalap MotoGP di Jakarta. Kita lihat di berita, Presiden Jokowi mengobrol santai dengan para pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB, di Istana Negara, Jakarta. Kemudian Presiden Jokowi mengajak para pembalap itu sarapan pagi bersama. Para pembalap itu kabarnya disuguhi panganan tradisional, mulai dari kue-kue kecil, udang jahe, teh, kue, dan rebus-rebusan. Ini adalah cara Presiden kita mengenalkan kuliner Indonesia yang merupakan kearifan lokal kita kepada para pembalap dari berbagai negara itu. Setelah itu, parade pembalap MotoGP dimulai dengan mengambil start dari Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara ke Jalan Medan Merdeka Barat, ke arah Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Sebenarnya Presiden Jokowi sebagai anak motor alias suka motor nih, ingin juga ikutan dalam konvoi bersama para pembalap itu. Ini kesempatan dong ya buat Pak Jokowi. Kita ingat dulu waktu kampanye Pilpres 2019, Presiden Jokowi pernah memotoran menempuh jalur Sukabumi Pelabuhan Ratu. Tapi karena alasan keamanan, akhirnya Presiden Jokowi tidak diperbolehkan oleh Pas Pampres untuk mengikutinya. Niat ingin ikut itu telah terlihat dari tampilan Presiden yang memakai jaket balap dan telah menyiapkan helmnya. Penyambutan langsung Presiden Jokowi tampaknya ingin menegaskan Indonesia, negeri kita, sepenuhnya menyatakan sangat welcome dan bersuka cita dengan ajang balapan internasional MotoGP ini. Sampai-sampai Presiden sendiri yang turun tangan menyambutnya dengan hangat. Pemirsa Cokro TV, sirkuit Pertamina Mandalika bakal menjadi saksi sejarah digelarnya lagi ajang balap MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun lamanya. Dulu Indonesia memang pernah jadi tuan rumah balapan MotoGP di sirkuit Sentul Bogor. Namun karena berbagai hal termasuk karena kelayakan sirkuit itu sendiri, akhirnya Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah balapan bergengsi ini. Padahal Indonesia merupakan surganya sepeda motor. Tercatat ada 120 juta motor di Indonesia. Begitu besarnya pasar motor di tanah air kita, itu menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap balapan MotoGP ini di Mandalika. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, NTB, itu dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan pembangunan fasilitas pendukungnya pun seperti tribun umum dan tribun VIP dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga membuat para pakar dari luar negeri pun terheran-heran. Misalnya nih, komentar dari Managing Director R3 Ltd, Campbell Waddell, dan Director for the Center of Cyber Universitas Ulster, David Woodward, yang menyatakan ketakjuban mereka sewaktu meninjau sirkuit Mandalika itu.
Campbell merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di Mandalika yang awalnya menurut dia itu sangat mustahil diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Balapan MotoGP memang telah menghebohkan dunia. Tampilan sirkuit yang cantik karena berada di pinggir laut mendatangkan decak kagum masyarakat internasional. Para pembalap yang jauh-jauh hari udah datang ke Mandalika memang udah pamer di akun medsosnya masing-masing, khususnya di Instagram mereka. Dikabarkan nih, sebanyak 60.000 tiket balapan itu telah terjual habis. Sampai-sampai hotel dan homestay di kawasan Mandalika juga telah penuh di-booking oleh para penonton. Selain pemerintah pusat yang mendukung penuh ajang balapan internasional ini, Pemda juga telah mempersiapkan banyak hal. Misalnya menyiapkan camping ground atau bumi perkemahan sebagai alternatif akomodasi penginapan karena hotel dan homestay telah penuh. Lokasi perkemahan yang disiapkan bagi penonton MotoGP itu berada di area kawasan ekonomi khusus Mandalika yang tidak jauh dari pantai dengan jumlah tenda sebanyak 1.075 unit. Harga sewa tenda yang ditawarkan mulai dari harga Rp400.000 sampai dengan harga Rp700.000. Harga yang diberikan itu termasuk untuk akomodasi transportasi bagi para pengguna camping ground. Jadi pemirsa Cokro bisa tuh ikutan di camping ground, asik kayaknya. Nah, antusiasme masyarakat yang begitu besar terhadap event ini juga karena promosi gencar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri. Sejak awal, Presiden telah memastikan pegelaran ini harus sukses. Karena itu, dari sejak awal Presiden Jokowi sengaja datang memeriksa langsung, bahkan melakukan uji coba sirkuit dengan memotoran di sirkuit itu. Kegiatan mengundang para pembalap ke Istana Negara, mengajak ngobrol dan sarapan pagi, kemudian melakukan parade di ibu kota, juga merupakan cara Presiden untuk memeriahkan balapan MotoGP di Mandalika. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menunjukkan kesungguhannya dalam mengangkat nama Indonesia dalam kancah internasional. Pemirsa Cokro TV, kita beruntung punya presiden seperti Jokowi. Karena Presiden Jokowi telah membuat kita semua bangga menjadi bangsa Indonesia. Sekian. Terima kasih.